Di sini Bu. Nah, kita lagi berarti. Apa nanti kalau pasang Bu di sini. Ini ada mesin otomatis ini. Nah, ini programnya kan ini apa namanya konvensional. Kan jadi sebelumnya ini yang dasar-dasar gitu. Membekali teman-teman. Jadi ini berapa jumlah tenaga yang untuk saat dalam pembinaan ini? Begitu. Semua peserta ini ada 16. 16 ya. Iya. Terdiri dari mana aja nih Bang, tenaga ini Bang? Dari Kobar sini aja, ada Kumai, Oh, ada di daerah desa Batu, sampai Batu, ada di atas, ada Palima, desa ya Palima ya. kalau khususnya untuk mesin apa aja yang mereka Mesin, perbaiki di sini? ya untuk mesin yang kita pakai ini ada 4 unit. Ini Vario dari produk Honda, itu Mio dari Yamaha, yang sana Suzuki, ini sama Suzuki sama Shogun, yang ini Smax. Oh, ini. Bang, selama ini dengan sudah pembinaan ini dari balai pelatihan ini sudah berapa banyak yang sudah dikeluarkan tenaga yang ahlinya gitu? Oh, yang ahli untuk pelatihan kemarin dari teman-teman ex pelatihan itu ada yang sudah sendiri sendiri, sudah belajar, ada yang masuk ke perusahaan, tapi tetap masih ada hubungan terus dengan teman-teman ex pelatihan. Kalau abang sebagai apa di sini? Ya, Kalau abang sebagai apa di sini? struktur otomotif ya. Instruktur otomotif ya. Bengkel, ya. Kalau jumlah tenaga berapa jumlah? Jumlah ini aja. Ya. Kegiatan ini ada 16 peserta. Oh, 16 peserta ya. Iya. Bang, kalau kita melihat target untuk kegiatan pelatihan ini ada batas waktu enggak sehingga mereka bisa terukur sebagai mekanik yang handal? Iya, harusnya sih. Tetap ada untuk kegiatan kita itu ada kurang lebih berapa? Antara 1 bulan setengah sampai 2 bulanan. Jadi standarnya 1,5 bulan atau 2 bulan ya? Ya, antara itu. Oke, iya. Bang, kalau kita melihat dari tenaga ini, apa skill mereka? Apakah yang sudah lulus sekolah atau yang sudah putus sekolah atau memang dia ingin untuk mencari pengalaman atau bagaimana, Bang? Iya. Variasi, tapi kebanyakan mereka ini apa ya? Udah ini nganggur. Oh, iya. Mau mencari pengalaman baru seperti itu. Kata-kata orang baru di jatuh di teknik. Oh ya, jadi mereka punya kreatif untuk kedepannya ya. Di saat mumpung mereka masih belum punya pekerjaan yang pasti ya. Iya. Jadi dengan ada kegiatan pembinaan ini mereka sangat terbantu ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, saya sih juga baru pengalaman baru di bidang ini. Teman-teman yang ikut pelatihan ini bisa mempunyai keahlian dalam bidang desain grafis untuk bisa diimplementasikan dalam dunia kerja maupun wirausaha mandiri nanti ke depannya seperti itu. Kalau kita melihat dari para pelatih tenaga kerja ini khususnya apakah orang yang putus sekolah atau yang sudah sekolah tidak mendalami pengalaman atau bagaimana? Kriterianya, Bang? Kriteria yang kemarin ada yang setelah lulus SMA mungkin nggak lanjut kuliah, ada yang masih mencari kerja juga, ada yang mungkin dari bekerja sudah nggak bekerja lagi, jadi dikasih kesempatan kita tambah ilmu di sini dalam hal bidang desain grafis. Jadi nanti ya kita kembali lagi supaya nanti ada tambahan ilmu supaya mereka percaya diri, misalkan daftar kerja atau mungkin wirausaha, mereka punya skill untuk mereka bisa bertahan ya. Jadi depannya seperti itu. Jadi untuk termasuk kelangsungan hidup ke depannya nanti ya. Karena kan mungkin kalau desain grafis itu kan kita trennya kan sekarang booming sekali, jadi harapannya mereka juga mengikuti pasar yang ada, jadi bisa terus berkembang. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka tidak kalah bersaing dengan era globalisasi ya. Kurang lebih seperti itu. Pak, kalau kita melihat dari sini, ini setiap jam kerjanya
Apa ada waktu, batasan waktu, atau memang setiap hari, atau bagaimana Kalau targetnya? kita pelatihan ini dari hari Senin sampai hari Jumat ya, hari Sabtu kita break dulu. Karena memang teman-teman kasih kesempatan untuk istirahat dari Sabtu Minggu, kemudian hari Senin sampai hari Jumat kita full lagi. Seperti itu, tiap hari. Selama 30 hari. Kalau jumlah peserta desain grafisnya berapa jumlahnya Bang peserta? Kurang lebih 16. 16 orang ya. Sedikit lagi Bang, untuk tingkat keberhasilan yang setelah dikeluarkan dari sini sudah berapa banyak Bang untuk desain grafis ini? Sebenarnya kalau pelatihan kita ini bukan hanya desain grafis, yang sebelumnya ini bahkan kita ada pelatihan web design. Jadi kalau yang sekarang kita kan desain grafis, itu nanti bisa arahnya ke digital printing atau nanti yang kaitannya dengan web design grafis itu. Kemudian ada web design itu cenderung untuk membuat web, itu udah kita laksanakan sebelum kegiatan ini. Jadi teman-teman yang belajarnya peminatnya di web, belajarnya kemarin di web design. Kalau yang sekarang desain grafis saja. Oh, oke. Izin Bang, Abang sebagai apa di sini? Sebagai instruktur aja. Instruktur ya. Sebenarnya juga pegawai di Dinas Tenaga Kerja. Juga. Oke. Cuma instrukturnya untuk di balai latihan ini. Iya. Soalnya kita kan ada beberapa instruktur sesuai keahliannya masing-masing. Itu kan keahlian saya di bidang komputer, software ataupun hardware-nya. Jadi ketika ada pelatihan yang berkaitan dengan komputer, tanggung jawab saya. Nanti ada lagi pelatihan memasak atau bengkel, itu nanti sendiri lagi instrukturnya. Oh. Jadi tiap orang punya spesialisasi sendiri-sendiri. Masing-masing ya Bang. Iya. Beberapa pembinaan nih dari BLK. Ibu selaku kepala BLK ya untuk ini. Saya lihat ada satu desain grafis, satu secara teknis mekanik ya. Nah, Bu selama ini dengan pembinaan ini apa sih yang menjadi kendalanya dulu Bu? Kendalanya, kalau kendalanya sih sebenarnya peralatan mereka untuk melatih. Oh, peralatan mereka. Karena sebagian kan ada bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja, ada yang dari pemerintah daerah seperti itu. Saat ini Bu, kalau kita melihat dari tenaga ini mereka untuk kesejahteraannya tuh dari mana nantinya gitu di saat pelatihan? Maksudnya Kesejahteraan mereka artinya ada makannya atau bagaimana? Kira-kira bagaimana ini? kalau mereka selama di pelatihan ini ada dianggarkan untuk mereka untuk makan siang segala macam ada dari Oh, jadi kebutuhan mereka sehari-hari di samping untuk bekerja sebagai penambah ilmu dia, tapi mereka juga difasilitasi dengan makannya ada gitu ya artinya. Mereka ini pulang atau hanya pulang. oh pulang ya? Misalnya non-boarding Oh, dari jam berapa mulai kerja dia? dari jam 8 sampai jam 2. Nah, kalau kita melihat targetnya deh, usia untuk belajar ini targetnya usia berapa Bu? Dari umur 18 sampai 45 masa produktif. Oh, 18 sampai 45 ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya pada intinya bagaimana untuk mengatasi sistem tenaga kerja ke depannya nanti Bu? Ya terima kasih. Jadi kita punya strategi ke depan terkait dengan untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka. Ada beberapa hal yang memang kita mau lakukan ke depannya. Yang pertama, setelah kita latih tenaga kerja kita ini, kita akan pastikan ada perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi tempat magang. Jadi sistem permagangan itu kita akan fokuskan nanti, prioritaskan agar setelah mereka dilatih, mereka juga dimagangkan, sehingga ya betul-betul mereka masuk ke dunia kerja. Nah, kalau nanti tempat mereka magang nanti merasa cocok dan menerima mereka menjadi tenaga kerja, lebih bagus lagi. Yang kedua, strategi kita bagaimana nanti kita terutama di Balai Latihan Kerja mempunyai workshop. Workshop ini adalah sebagai sarana mereka untuk bekerja. Jadi workshop kita buka workshop nanti sehingga nanti seluruh alumni pelatihan kita bisa bekerja sementara di situ. Mereka mempunyai pendapatan, kemudian
karena kita punya workshop yang baik itu perbengkelan, menjahit dan lain sebagainya, sehingga alumni pelatihan kita bisa langsung praktek di situ sebagai sarana mereka untuk praktek. Nah, dan ada keuntungannya juga karena dari workshop itu nanti kita mendapat pendapatan asli daerah dengan ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Jadi di samping menyerap tenaga kerja bagi masyarakat yang awam bisa menjadi handal malah, Ya. tapi di sisi lain bisa meningkatkan pendapatan asli di daerah dari sektor perbengkelan itu sendiri gitu lah. Ya, karena Maupun kita ada peraturan daerah tentang pemakaian kekayaan daerah, sehingga nanti kita ya paling tidak ada tarif-tarif yang dibuat di dalam aturan itu terhadap pemakaian kekayaan daerah yang ada di workshop tersebut. Oke. Hari ini saya berada di posisi Balai Latihan Tenaga Kerja yang mana kita melihat ada beberapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan dalam pembinaan ini baik secara mekanik, teknis yang kita liput di sini maupun desain grafis. Inilah hasil liputan kita di Balai Tenaga Kerja Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih.